Halo teman-teman sekalian, penekanan Institusi Perlindungan. Di sini saya akan memberikan panduan terkait proses employee appraisal pada 2016. Nah, di sini kita masih pakai studi kasus yang udah kita pakai pada tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu pada studi kasus PT kita. Oke, langsung aja kita masuk ke preparations. Pertama, kita harus melakukan duplikasi terhadap database yang udah kita pakai di tutorial sebelumnya. Nah, di sini saya ada duplikasi dengan format nama npm underscore appraisal. Kemudian kita memastikan bahwa modul employee appraisal dan modul survey sudah terinstall dan teraktivasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kedua modul tersebut sudah terinstall di Odoo. Nah, habis itu kita melakukan konfigurasi terhadap outgoing mail servers atau MS. Nah, pertama, untuk melakukan hal ini, kita harus memastikan dulu bahwa akses Odoo itu udah dalam developer mode. Habis itu, kita masuk settings, pada navbar, kita klik technical, habis itu klik outgoing mail servers. Nah, untuk tutorial yang lebih in-depth terkait konfigurasi ini bisa dilihat pada dua link ini yang udah tersedia di Medium saya. Tapi untuk singkatnya aja, kita masuk ke setting, habis itu di technical kita pilih yang outgoing mail servers. Habis itu kita pencet new di sini. Habis itu kita melakukan konfigurasi LMS dengan mengikuti tutorial pada link video yang diberikan sebelumnya dan mengisi fields yang sesuai ketentuan. Nah, di sini fields-nya yang diisi adalah dari name, Gmail. Habis itu tuh kita ganti connection encryption-nya menjadi SSL/TLS. Habis itu SMTP servernya jadi imap.gmail.com, SMTP portnya jadi 465. Terus username-nya itu adalah Gmail account yang kita bakal pakai untuk menerima mail. Nah, di sini saya udah buat Gmail baru aja, dummy email gitu. Namanya ptkita@gmail.com dan passwordnya diisi dari password Gmail account yang kita punya, yang kita pilih, sorry. Habis itu, kalau udah keluar, habis itu kita harus melakukan test connection dengan memencet tombol test connection di sini. Nah, kalau misalnya udah connected successfully, ada notification seperti ini, berarti OMS sudah berhasil terkonfigurasi. Nah, kemudian kita bisa langsung aja masuk ke proses appraisal. Step pertama adalah mengubah email manager. Nah, di sini karena user saya adalah Aris, yaitu staf pajak, maka manajernya adalah kepala sesi pajak atau Atun. Nah, di sini saya konfigurasi email manager, email dari Atun itu sendiri. Nah, di sini saya mengubah email address Atun dari atun@gmail.com menjadi ptkita@gmail.com. Kemudian setelah itu kita memodifikasi akses user HANA atau manager HR. Nah, gimana caranya? Kita akses settings, klik users, pilih HANA, terus lakukan modifikasi pada bagian akses sesuai ketentuan. Di sini yang kita modifikasi aksesnya adalah di bagian service menjadi administrator, appraisal menjadi manager, dan administration menjadi akses settings. Kemudian step selanjutnya adalah membuat appraisal form. Nah, appraisal form ini dibuat dengan login sebagai HANA atau manager HR. Gimana caranya? Kita mengakses modul surveys, kemudian kita klik new. Habis itu kita mengisi field sesuai ketentuan, lalu di save. Nah, di sini saya udah buat survey title-nya adalah appraisal form Aris sebagai staff yang akan dilakukan appraisal. Responsible-nya Hana sebagai manager HR, dan di sini udah ada beberapa questions terkait dibagi dua menjadi dua kategori, yaitu management questions dan juga technical questions. Nah, masing-masing ada 3 questions. Habis itu di bagian options dilakukan modifikasi pada pagination, kita pakai yang one page with all the questions, question selection or questions, scoring without answers at the end, required score-nya 0, access mode-nya invited people only, require login, yes, limit attempts, yes, dan limitnya adalah 1 attempt. Kemudian di bagian end message kita isi aja sedikit message yang bakal dikeluarin setelah mengisi appraisal form tersebut. Nah, di sini saya isi dengan thank you for filling out this form. Habis itu, step selanjutnya adalah menerapkan 360 degrees feedback, yaitu feedback yang diberikan dari orang-orang di sekitar staff yang akan melakukan appraisal atau yang bekerja sama dengan staff yang akan dilakukan appraisal. Jadi nggak terbatas hanya dari atasan saja. Nah, di sini kita buka model appraisal, kemudian kita isi fields yang diperlukan sesuai ketentuan. Nah, di sini appraisal Aris. Appraisal deadline-nya adalah 7 hari setelah kita buat appraisal. Nah, di sini saya bikinnya 13 Oktober 2024. Nah, yang melakukan appraisal adalah manager, kita checklist, terus namanya Atun sebagai kepala sesi pajak. Employee, yes. Terus appraisal formnya appraisal form Aris. Terus colleague juga yes, atau staff yang bekerja sama dengan Aris.
Nah, di sini colleague dicentang yes. Nah, di sini nggak kelihatan, tapi colleague yang saya pilih adalah Andika. Appraisal formnya appraisal form Aris yang udah kita buat tadi. Habis itu, setelah semua field telah diisi, kita mengirim appraisal dengan menggunakan tombol Start Appraisal and Send Forms. Nah, di sini kita pencet tombol yang ini, Start Appraisal and Send Forms. Habis itu, kalau sudah, bakal langsung berubah statusnya dari to start menjadi send mail. Nah, kemudian step selanjutnya adalah mengecek undangan untuk mengisi appraisal form. Nah, kita membuka email yang sudah kita konfigurasi pada WMS sebelumnya. Nah, di sini kita buka email PT kita mailing@jamul.com, terus mengecek apakah ada email dari Udo terkait pengisian appraisal form. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di email yang sudah saya buat udah ada email dari Udo terkait pengisian appraisal form Aris ini. Nah, Dear Atun, please fill out the following survey related to Aris. Click here to access the survey. Nah, terus ada juga notification terkait post your response for the appraisal till 13 Oktober. Nah, berarti deadline-nya adalah 13 Oktober. Dikasih tahu juga deadline dari pengisian appraisal form ini. Langsung klik aja linknya. Tapi sebelum itu kita harus mastiin kalau login di Udo tuh udah menjadi manajer yang kita manajer yang bakal mengisi appraisal form tersebut. Nah, di sini kan manajernya Atun, berarti kita harus login sebagai Atun. Nah, baru kita pencet link yang udah dikirim di email ini. Setelah itu, ini adalah tampilan utama dari appraisal formnya. Kalau dipencet start survey, bakal keluar seperti ini, terkait pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bikin tadi. Terus kita melakukan pengisian survei sampai akhir. Habis itu kalau udah diisi, kita bakal ditampilkan seperti ini. Ada appraisal form Aris, terus thank you message yang udah kita tetapkan tadi, dan juga performance chart dari overall performance-nya. Habis itu kita melakukan pengisian appraisal, kan tadi udah pengisian appraisal form dari manager, sekarang pengisian appraisal form menggunakan point of view user. Sebelumnya kita harus login dulu sebagai administrator dan pastikan akses user dan colleague sudah sesuai ketentuan. Nah, di sini usernya Aris, kita lakukan modifikasi terhadap akses surveys, appraisal sama administration. Nah, surveys user, administration access settings, dan appraisal manager. Jangan lupa juga untuk melakukan modifikasi akses untuk Andika sebagai colleague dari Aris. Nah, di sini kita ubah akses surveys-nya menjadi user, appraisal manager, dan administration menjadi settings. Sama seperti Aris tadi ya. Kalau udah, kita melakukan pengisian appraisal form dengan menggunakan akun user Aris dan colleague Andika. Buka appraisal form lewat modul appraisal dan mengisinya dengan menekan tombol test. Nah, jadi kita akses modul appraisal, habis itu kita buka appraisalnya Aris, terus kita buka form Aris, lalu dengan kedua akun tersebut kita melakukan tes, mengklik tes untuk mengisi appraisal form tersebut. Nah, di sini saya menggunakan metode multi-user multi-browser untuk mengisi appraisal form dengan dua akun user yang berbeda sebagai Aris dan juga Andika. Hal ini dilakukan agar memotong waktu untuk mengisi, jadi nggak harus satu-satu aja, jadi langsung keduanya bisa diisi. Nah, setelah itu kita masuk ke step pengubahan status appraisal form oleh manajer. Nah, setelah semua user terlibat telah mengisi appraisal form, waktunya bagi manajer untuk mengubah status dari form tersebut menjadi done. Hal ini dilakukan dengan login sebagai manajer atau Atun, kemudian mengakses modul appraisal, kemudian mendrag saja appraisal form terkait ke kolom done. Nah, ini tadi kan dari kolom send mail, Aris terakhir statusnya, kita drag menjadi, kita drag ke kolom done. Tidak lupa juga untuk mengisi tanggal final interview, yakni H+10 dari appraisal deadline. Nah, di sini kan udah terlihat yang final interview-nya adalah 10 hari setelah deadline appraisal. Nah, tadi kan deadline appraisal-nya adalah 13 Oktober, jadi final interview-nya adalah 23 Oktober. Nah, kemudian step selanjutnya adalah melihat summary jawaban. Kita untuk melihat ringkasan jawaban dari appraisal form, pada modul appraisal kita klik answers pada navbar, kemudian klik appraisal form yang ingin dilihat ringkasannya. Nah, di appraisal form Aris udah ada beberapa partisipan yang mengisi dan mengisinya sampai akhir atau completed. Nah, di sini ada Andika, Aris, dan Atun. Dapat dilihat bahwa sudah ada 3 partisipan yang menyelesaikan pengisian appraisal form. Nah, step selanjutnya adalah mengubah kembali email manager menjadi email default. Nah, untuk mengubah kembali email manager yang sudah di-set pada OMS tadi menjadi email default, kita login sebagai administrator, access settings, kemudian klik manage users. Kita pilih manager yang sesuai, yaitu Atun, kemudian langsung saja mengubah field begin email address menjadi email default yang sebelum kita ganti jadi OMS, terus kita save. Nah, di sini saya sudah ubah kembali email Atun menjadi atun@gmail.com atau email defaultnya. Dengan demikian, proses appraisal dengan menerapkan 360 degrees feedback telah berhasil dilakukan. Oke.
Berarti untuk sekarang kita melakukan import master data appraisal. Langkah terakhir pada tutorial ini adalah mengimport master data appraisal form. Hal ini dilakukan dengan membuka model service, kemudian klik favorites, klik import records, klik upload file, pilih file Excel yang akan diimport, kemudian kita klik test untuk mengetahui apakah data sudah valid. Jika sudah, kita klik import. Nah, di sini dari file Excel yang sudah saya import, ketika saya tes, udah keluar notification bahwa everything seems valid, bahwa semua data sudah compatible. Berarti kita langsung aja pencet import, dan kalau sudah, ini tampilan dari semua data yang udah kita import. Nah, dengan demikian, proses import master data appraisal form telah berhasil dilakukan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga membantu.